yang dulu pernah kita urusin sudah selesai operasi, teman kondisi kaki kenapa kekuatan kurus ya? Gue butuh bantuan kalian sih kali ini. Soalnya posisi gue nih bingung. Satu yang saya dengar tadi ditolak keluarganya, bahkan nih ibu kandungnya seolah-olah juga menolak dia. Ditolak juga sama calon suami, pacar. Ditolak juga nih sama suami yang ada di kampung. Harus kemana? Dan kalau semuanya mereka lepas tangan, mereka menolak untuk menjaga dia dengan kondisi sakit begini, saya harus bagaimana? Dan jujur saya bingung sekali saat ini. Kasihan. Gak kuat, Bah? Nggak kuat. Nyesek gua ngeliat. Kasihan banget ngeliat. Dibuang sana sini. Giliran ada banyak nggak mau nampung, giliran nggak ada nggak ditampung. Sakit gitu. Aduh. 3 jam kesininya doang. Berangkat jam 2 lebih dikit lah. Nah itu katanya mau ke Brebes loh. Lah itu ntar ini mbaknya itu kesana itu masih cari-cari kok. Mau nyari suaminya. Kan mbak Brebesnya mana? Daerah Losari gitu kan. Terus tapi jelas ya alamatnya. Belum tahu. Loh kok belum tahu? Lah nggak tahu suamiku di mana gitu. Lah terus ini tujuannya ntar gimana? Ya kan ada saudaranya. Lah kalau diterima, kalau enggak, soalnya udah nggak ada kontak. Pas lu di dalam rumahnya tuh orang ada siapa sih? Pas kita jemput itu ada keluarganya. Berapa orang ya? Kalau sekitar 6 sih ada. Sama anak kecilnya lebih lah, ada di situ duduk-duduk di bawah kayak gini. Biasa, responnya biasa. Cuman Biasanya tuh bagaimana? kayak nggak nanggepin, Nggak peduli? nggak peduli sama sekali, ngelihat aja nggak. Kita dateng pun nggak disapa. Mas gimana, apa nyari siapa gitu, nggak. Cuman saya kan udah ada fotonya mbaknya itu dari Koko tuh. Ya oh ala mbak ini gitu. Lah yang respon cuma satu, kakaknya apa adiknya gitu loh, yang laki-laki besar itu doang yang terlihat peduli sama iya. dia. Sisanya tuh enggak. Yang perempuan, apalagi perempuan di situ kan ada duduk nengok ke saya pas juga enggak nengok ke kita waktu jalan keluar gitu. Enggak sama sekali. Cuman abangnya itu doang. Ntar kita tanyain aja deh langsung. Saya masih perjalanan jauh ya, jadi istirahatin dulu biar nggak ini. Makanya kenapa nggak gue langsung minta kamu antar ke Brebes? Karena dia sendiri juga tidak bisa menjelaskan alamat itu. Makanya aku minta kamu coba kesini dulu deh. Iya. Ntar kalau udah istirahat gue baru tanya-tanya. Kondisi gimana sekarang? Kondisinya sih yang dirasa di sini kok. Masih sakit? Sakit mah enggak, cuman kadang suka kayak kambuh gitu, kayak nendang gitu loh kok. Selesai operasi itu udah berapa lama? Selesai operasi 3 bulan. 3 bulan kan? Dulu pas kita tanganin kamu tuh benar-benar operasi kan? Iya. Selesai operasi? Selesai. Ada balik medikal nggak? Ada 4 kali. 4 kali. Cuman kata dokter ini kondisi kamu begini wajar nggak? Waktu pas periksa itu kan pas medikal itu kondisinya masih fit kok, masih bisa lah, masih bisa jalan sendiri. Cuman emang jahitannya kan masih belum kuat dalamnya. Karena
posisinya kan 5 kali operasi, 5 kali tindakan. Jadinya dokter bilang ini nggak apa-apa gitu, ini hanya pemulihan aja, terusin aja obatnya sampai habis. Akhirnya kan obatnya sudah habis, terus balik lagi dapat obat, terus di ronsen, pas di ronsen dicek nggak ada apa-apa tuh, nggak kenapa-napa. Terus dokter bilang nanti minggu depan balik lagi. Akhirnya saya balik lagi, ketemu dokter lagi, di ronsen lagi, itu nggak kenapa-napa, jahitan bagus, perut juga bagus. Terus pas keempat kalinya itu juga di ronsen itu baik, badan juga fit lah gitu, gemuk gitu. Nah pas udah pulang itu kan udah dong kok selesai, karena nggak ada rujukan lagi kan dari dokter. Mau saya balik lagi juga otomatis saya mau ngapain, mau ketemu dokter siapa gitu kan. Walaupun ada yang dirasa kan saya kagak tahu ketemunya dengan dokter siapa. Kalau saya kan kemarin pas kontrol itu kan emang kontak-kontakan sama dokter yang operasi. Akhirnya ya udah, terus saya nggak kontrol lagi. Jadi guys, ini sedikit cerita. Saya pertama kali ketemu Dona ini di Jakarta mana kemarin itu, saya sampai lupa. Tebet. Saya ketemu dia di Tebet, kondisi dia juga sama terbaring begini, cuman kondisi pada saat itu dia sedikit gemukan. Dan itu saya berusaha untuk menggalang dana. Alhamdulillah galang dana kita dapat untuk biaya pengoperasian penyakit myom yang dia alami pada saat itu. Nah setelah selesai operasi, otomatis dong waktu itu kondisi dia sudah sedikit sehat yang saya lihat, jadi kita sudah misalnya udah. Nah kali ini kemarin dia sempat ngontak saya, bilang dia ingin ke Brebes, ingin kembali ke suaminya yang nikah resmi. Nah saya di sini saya cukup bingung. Pada saat itu yang tektok dengan saya namanya Mas Heru, dan dia juga dampingin pada saat pengoperasian tersebut. Mas Heru juga mengupayakan, namun kok bisa tiba-tiba kamu berada di Bogor? Bogor itu rumah siapa? Bogor itu rumah orang tua saya. Jadi selesai pulang dari operasi, itu selang sehari saya diantar sama Mas Heru sampai orang tua saya. Terus selang 3 hari dia langsung ngomong, udah kita pisah, kata dia kayak gitu kan. Nah di situ saya langsung ngedrop, posisinya saya sehat, dia manfaatin saya, giran saya sakit, saya ditinggal begitu saja. Sampai dia bilang barang-barang bagi 2, sedangkan itu barang semua itu punya saya, bukan punya dia. Jadi Heru meninggalkan kamu dikala kamu sudah mulai Sudah tidak ada apa-apa. sakit. Iya. Iya. Nah, dia mengembalikan kamu ke orang tua kamu di daerah Bogor ini. Iya. Nah, kenapa kamu sekarang malah, kan udah di rumah orang tua, kenapa kamu malah milih ingin ke Brebes yang kamu sendiri juga nggak tahu alamat dari suaminya gitu loh. Suami kamu lah maksud saya. Karena pas diantarkan ke Bogor sama Mas Heru, nah selang seminggu itu orang tua saya ngomong, kapan Heru jemput gitu, kapan Heru jemput, mama nggak sanggup ngurusin kamu, katanya. Mama udah tua, udah capek, katanya kayak gitu. Ibu Terus kandung? ibu kandung, terus saya ngomong, tanpa harus
tanpa harus ngomong kayak begitu pun saya akan pergi nanti. Saya bilang kayak gitu. Terus saya minta solusi sama teman saya di Taiwan. Ya udah coba cari aja suamimu, siapa tahu ada gitu. Minta bantuan sama Koko, minta cariin alamatnya aja kalau nggak nomor teleponnya gitu. Tapi kan posisinya di sana orang tua kamu mungkin menanyakan ini karena dianggap Mas Heru mungkin lebih bisa lah menjaga kamu karena masih kondisi muda kali. Nah, perlakuan mereka selama kamu berada di rumah tuh bagaimana? Perlakuan siapa? Dari keluarga kamu, ibu kamu, siapa kamu? Yang di rumah itu siapa semua sih? Ibu sama adik, ponakan. Perlakuan mereka terhadap kamu bagaimana? Ya kayak gitu, kayak misalnya makan. Mereka makan ayam, saya suruh makan mie. Ntar dia beli nasi uduk pada makan di kamar. Saya nggak dikasih apa-apa, cuma dikasih pisang goreng. Ya. Jadi dari segi makanan juga memang ada dipilah sama mereka nih. Bagaimana ya guys ya? Menurut gua nanti dulu deh. Ini gua mau nanya lagi nih. Nah, tujuan kamu mau ke Brebes nih, sedangkan kamu juga nggak tahu bahwasannya orang yang kamu tuju ini suami resmi kamu. Iya. Nah, suami resmi kamu ini alamatnya di mana kamu juga nggak tahu. Kalau alamat keluarganya tahu, tapi kalau alamat suami sayanya saya nggak tahu. Kok bisa kamu sampai tidak tahu alamat mereka? Karena memang waktu itu cuma kontekan sebentar doang, cuma 4 hari kalau nggak salah, waktu masih agak sehatan lah sebelum operasi. Dia sempat ngomong saya tinggal di Losari gitu. Terus apakah dia bersedia menerima kamu dengan kondisi seperti ini? Ya nggak tahu, tadinya saya bilang kalau emang dia nggak terima ya udah saya taruhannya nyawa aja, udah hidup dan mati gimana di atas, hidup dan mati gimana di atas, taruhannya nyawa aja udah. Dan saya sempat mendengar pada saat saya menangani kasus pertama kali kamu itu, ternyata suami kamu tuh cacat. Apakah benar? Iya. Nah, bagaimana bisa seorang cacat untuk merawat kamu? Ya mungkin sekarang cacatnya udah bisa lepas tongkat kali kok. Kira-kira suami kamu itu masih mau menerima kamu nggak? Kalau nerima nggak tahu juga. Sama dia sakit hati juga waktu saya sama Heru karena habis-habisan. Kenapa alasan waktu itu kamu lebih memilih Heru daripada suamimu? Karena dulu itu Heru itu yang bisa megang semua kendala uang saya waktu di Taiwan. Kalau suami saya nggak bisa, dikirimin selalu habis. Terus menurut kamu kenapa keluarga kamu bersikap seperti itu terhadap kamu? Apakah karena kamu sakit atau apa, ada ucapan yang sedikit menurut kamu yang... Enggak, keluarga saya emang kayak gitu kok, cuma nama saya doang kayak gitu. Selama yang lain mah enggak. Dia lebih sayang. Pada saat dulu kamu di Taiwan bagaimana? Ya waktu di Taiwan ya begitu, kalau ada maunya duit ya telepon. Jadi bisa dianggap sekarang kondisi kamu nggak ada apa-apa dan mereka nggak mau bantu gitu. Iya. Tapi kamu pernah mengirimkan uang kepada mereka pada saat kamu bekerja di Taiwan dulu? Sering kok. Sering, kan anak saya diurus sama ibu. Tapi perspektif ini ya, anak kamu masih diurus kan? Anak saya udah berumah tangga sekarang kok. Ambil duluan. Gua kayak ngerasa kasus seperti ini yang gua tangani mungkin bukan pertama kali ya. Jadi dimana para Purna TKI ini atau TKI yang sudah berpulang ke tanah air
pada saat mereka berada di tawan, mereka itu sangat disayang, disanjung karena sering diminta kiriman uang. Ketika mereka jatuh sakit seperti ini, saya pribadi berpendapat kondisi seperti ini seolah-olah ya kayak, saya minta maaf ya, kayak bola dilempar sana sini. Istilahnya udah nggak ada apa-apa, kondisi begini, yang ini nggak mau, keluarga nggak mau, suami juga belum tentu mau. Lah begini kondisinya, jangankan kamu, saya juga bingung harus bagaimana. Iya, Bingung ya. Tapi kamu percaya sama Allah? percaya kok. Percaya ya. Pasti ada jalan keluar ya. Iya, cuman nggak tahu loh. Nggak tahu. Udah pasrah hidup aja kok. Kondisi kamu sekarang berjalan aja udah nggak bisa ya? Iya, tadi pagi masih bisa kok. Tadi pagi masih bisa bolak-balik kamar mandi ke dapur, masih bisa. Gini pas mau dijemput Nadia langsung nggak tahu tiba-tiba lemes kayaknya. Kamu perlu istirahat deh kayaknya. Saya di rumah juga tiduran doang kok. Jangan banyak pikiran makanya. Gak bisa. Pusing ya? Banyak berpikiran kayak kok. Di kampung pun nggak ada yang mau. Saya Mbak Saman itu sakit kayak gitu, masa masih mau nyari-nyari? Iya mas, mau gimana lagi? Nah gitu loh. Nah itu berdiri aja nggak bisa. Berdiri aja nggak bisa, itu jalan mau buka anu aja udah nggak bisa, nggak kuat. Gua break dulu karena gua bener-bener nggak kuat. Jujur kayak satu bingung ya. Gua bingung gua harus bagaimana. Kedua, kondisi seperti ini, bayangkan aja kalian guys ya, itu suaminya kondisi cacat, pernah sakit hati juga sama dia, pernah juga menolak dia dulunya. Dibalik lagi, orang yang dia bergantung hidup, yang namanya Heru, dia juga sudah enggan merawat. Kembali ke rumah juga, gue nggak tahu apakah ini alternatif paling baik, cuman kembali ke rumah kalau misalnya dia selalu mendapatkan tekanan seperti begitu, susah juga untuk kesembuhan dia, mentalnya dia, dan kesehatan dia juga bakal kurang kalau diberi masukan makanan yang kalau dari ucapan dia kurang bergizi, maksud saya karbohidrat dan lain sebagainya itu nggak ada. Bingung, pernah TKI, ada uang kau disayang, nggak ada uang kau pun melayang. Tadi saya gak kuat dengan kondisi sekarang. Kamu pengennya gimana? Pengen kembali ke Heru, ke orang tua, atau ke suami? Saya balik lagi nih. Pengennya sih ke suami. Oh, Tapi kamu gak ada alamatnya loh. iya sih. Kamu masih inget jalannya nggak? Jalannya sih apal kalau ke kesananya ke keluarganya. Jalan hafal ya? Iya, Setidaknya ada titik cerah lah ya, titik terang. iya, Jadi kamu fix nih maunya mencoba ke sana. iya. Sementara gini, kondisi kamu yang begini, Keke nggak ngizinin kamu untuk berangkat perjalanan jauh dulu. Dari sini ke Brebes makan waktu sekitar berapa jam sih? 4 jam mau 5 jam? 5 jam. Lebih. Nah, kamu istirahat dulu di rumah saya sekitar 1-2 hari. Coba pulihkan kondisi. Coba kita kasih kamu pengen makan apa aja, kamu kasih tahu. Yang penting masuk. Ya. Coba kamu makan, masukkan gizi kamu kalau cukup. Mana tahu kondisi kamu bisa sehat kembali. Saya inginkan ini adalah kamu bisa sehat.
ini jauh lebih baik daripada kamu menggantungkan hidup pada A, B, C, D atau siapapun itu. Iya kok. Ya, Iya. lu istirahat. Mulai besok pengen makan apa, lu tinggal kasih tahu. Di sini ada Mbak Preti, ada juga adik Dea. Mereka mungkin bisa bantuin kamu masakin apa, makan mungkin, atau beli di luar, biar kamu bisa lebih fit, bisa lebih sehat. Ya. Yang kedua, Keke pasti akan mencoba membantu kamu untuk ke Brebes mencari alamat yang kamu mau. Saya nggak tahu apakah nanti pihak suami kamu dan keluarganya ini mau menerima kamu atau tidak. Setidaknya kalau kamu sudah fit, bisa perjalanan jauh, kamu bisa mencoba. Iya. Kalaupun mereka tidak menerima kamu balik lagi ke sini, kita pikirkan lagi caranya. Iya kok. Ini mungkin udah jalan terbaik yang Keke bisa berikan ke kamu. Iya. Ya, anggap aja ini rumah sendiri. Rumah saya memang saya open buat para PMI atau purna PMI yang butuh bantuan. Jadi nggak akan saya tolak. Namun ini tadi ada beberapa teman dari shelter juga komunikasi bilang kalau memang tidak ada tempat berteduh, karena di sini kita kurang untuk bagian perawat. Dan kalau misalnya ada kondisi dadakan, kita hanya memikirkan kondisi dadakan. Kalau kamu harus segera dengan waktu yang pepet ke rumah sakit, saya pribadi ini lebih susah karena istri saya juga lagi hamil muda. Iya kok. Nah, kalau di shelter mungkin akan lebih mudah. Iya. Nah, untuk biaya kamu di shelter mungkin Keke bisa bantu. Jadi nggak usah khawatir biaya, dan di shelter kamu juga mungkin akan lebih terawat. Tapi saya tidak mengharapkan ini. Iya. Saya harap kamu di sini bisa fit kembali, bisa jalan, bisa aktivitas, bisa gemukan lagi sedikit. Iya kok. Agar kamu bisa bekerja, cari nafkah. Nyesal nggak kamu? Seluruh jerih payah kamu di luar negeri, kamu kirimkan ke Indonesia, ke rekening orang lain, ke rekening keluarga juga, tapi pada saat kamu membutuhkan, kamu malah begini. Nyesel banget kok. Jadi ini buat teman-teman juga, kisah ini menurut saya cukup memprihatinkan banget. Orang bisa ngambil hikmahnya juga. Kalau kalian yang sedang bekerja di luar negeri, ada uang, sisihkanlah untuk diri sendiri. Karena kita nggak bakal tahu kapan kita membutuhkan uang ini. Pada saat lu butuh-butuhnya, malah begini. Ya. Iya kok. Nyesal menjadi TKI nggak? Nyesal menjadi TKI mah enggak kok. Nggak ya, kita devisa negara ya. Iya. Kita pahlawan devisa negara, bagaimanapun itu kurang perhatiannya juga dari keluarga. Ini kita sudah terbiasa sih sebenarnya. Saya sebagai orang yang sering berkumpul dengan anak-anak TKI juga ngerasa kurangnya perhatian ini. Semoga ada keajaiban, dan kita hanya cuma bisa berdoa dan berusaha. Oke, semangat. Iya, Semangat. Iya kok. Hapus air mata, tatap masa depan, lanjutin hidup kamu. Iya kok. Ya. Jadi ini gua nggak tahu apakah ada orang yang apa ya? Ternyuh nih sama kisah Mbak ini. Kalau misalnya ada nih, mungkin kan Mbak ini saya bisa bantu akomodasi dan sebagainya, yang benar. Tapi gimana pun mungkin dia butuh kebutuhan sendiri ya. Seperti mohon maaf barang-barang keperluan wanita dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya ada yang bisa bantuin dari mungkin segi pakaian ataupun kayak suplemen yang mungkin bisa membantu dia, bisa langsung hubungin Mbaknya ya. Gua cantumin dulu WA-nya di atas. Bisa kontak sama dia, juga bisa video call untuk memastikan. Thank you banget buat semuanya. Semoga kali ini TKI bisa
berkumpul menyuarakan ini loh kisah TKI yang benar-benar ada, jangan sampai terjadi pada diri kalian yang di sana ya.